Selamat datang di channel Wibu Gigantik episode ketiga. Wibu Gigantik. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah anime, yakni anime movie yang bertemakan tentang pengalaman traumatis anak kecil ya. Yep. Yang kemudian pengalaman traumatis itu berdampak dan berhubungan dengan kehidupan dewasanya. Anime ini juga berkisah tentang bagaimana pentingnya untuk menjaga lisan, karena seringkali gitu seseorang berbicara atau berucap tanpa pernah memikirkan bagaimana dampaknya terhadap orang lain gitu. Dan salah satu quote menarik dari anime ini adalah bahwa kata-kata itu tidak dapat ditarik kembali. Yang berarti bahwa kata-kata menjadi sebuah unsur penting atau pengalaman penting dalam kita berkehidupan. Anime ini berjudul Kokoro ga Sakebi Tagaterunda, atau yang dalam bahasa Inggris itu The Anthem of Heart. The Anthem of Heart, yang berarti jeritan hati. dalam hati ya, jeritan dari hati. Nah, anime ini berkisah tentang seorang gadis bernama Jun Naruse, yang dimana ketika ia kecil itu ia mempunyai fantasi tentang sebuah bangunan yang ia sebut sebagai sebuah istana gitu. Ya. Yang dimana bangunan ini gak jauh dari rumahnya. Bangunan ini kenapa ia fantasikan sebagai sebuah istana? Karena memang dari segi bentuknya, desainnya begitu ya, interiornya lah. Dan bangunannya itu mirip seperti sebuah istana, memang sebuah castle. Dan ternyata bangunan ini merupakan sebuah hotel ya, hotel melati ya kalau bahasa kita itu, dimana hotel tersebut kerap dijadikan tempat sebagai menginap, dan juga kalau dalam bahasa kita mungkin sebagai sebuah tempat untuk staycation. Ya. Nah, saat itu ketika ia sudah mempunyai fantasi tentang istana itu, ia sering datang bermain ke sana gitu. Datang bermain Ke halaman gerbang depannya untuk kayak taman gitu ya. Sebenarnya lebih ke jalan sih itu. Cuman mungkin karena memang dari pintu gerbang itu mirip juga seperti gerbang istana gitu, jadi menyesuaikan desain. Iya, menyesuaikan desain. Jadi si Jun Naruse ini senang, mempunyai perasaan bahagia tersendiri ketika ia berada di dekat sebuah istana itu. Namun ketika ia sedang bermain di sana, ia melihat ayahnya yang keluar dari istana tersebut dengan sesosok wanita lain gitu, yang dimana kita tahu bahwa yang berarti bahwa ayahnya ini adalah selingkuh dari ibunya. Dari ibunya si Jun ya. Iya. Namun saat itu Jun Naruse sendiri nggak tahu kalau ayahnya itu selingkuh, karena yang dalam benaknya ayahnya itu digambarkan justru sebagai seorang pangeran ya. Karena laki-laki yang ia sayangi gitu, seorang ayah, keluar dari istana yang ia dambakan, yang otomatis akhirnya membentuk fantasi dia sebagai seorang pangeran yang gagah gitu, dimana kemudian bersama seorang perempuan yang digambarkan ini sebagai seorang princessnya ya, seorang namanya anak kecil ya, gambarannya. Betul sekali. Dan ketidaktahuan ini kemudian mengakibatkan ia akhirnya berbicara kepada ibunya gitu. Jadi ketika dia pulang bermain, dia ngobrol dengan ibunya. Saat itu ibunya sedang masak ya. Masak, mau makan malam apa? Iya. Kalau nggak salah itu mau bikin bekal buat ayahnya deh. Mau bikin bento untuk ayahnya. Jadi, dan di saat itulah akhirnya, karena Jun ini punya karakter yang ceria ya, cerewet, periang juga. Iya betul. Ya namanya anak kecil yang kayak gitu pasti aktif kan. Betul sekali. Nah, jadi ketika di masa keaktifannya itu, kemudian dia banyak bercerita kepada ibunya, bilang bahwa ia melihat ayah keluar dari istana gitu, menjadi seorang pangeran yang keluar bersama princess. Iya. Tapi dramatisnya dibilang, tapi princessnya di situ bukan ibu. Nah di situ juga awalnya ibunya sempat mempertanyakan kan, istana yang kau maksud itu yang di belakang rumah gitu, di dekat rumah. Dan akhirnya ibunya juga kemudian sadar gitu, bahwa suaminya selingkuh gitu. Dan sejak saat itu akhirnya Jun diminta untuk diam oleh ibunya, dan
nggak bicara tentang hal ini ke siapapun lagi gitu. Dan akhirnya akibat dari pembicaraan Jun dengan ibunya ini mengakibatkan keharmonisan rumah tangganya hancur gitu, rumah tangga keluarganya, yang membuat ayah ibunya akhirnya bercerai ya. Ini terlihat dalam scene berikutnya. Kalau teman-teman nonton, di scene berikutnya itu ditampilkan bahwa ayahnya kemudian pergi meninggalkan rumah ya, dengan apa ya kalau bahasa kita itu kurir pindahan rumah ya, kurir barang untuk pindahan rumah yang memang biasa di Jepang. Nah di saat itu Jun sebenarnya sadar kalau ayah dan ibunya ini sedang dalam tanda kutip marahan ya. Iya. Dan si Jun mencoba untuk bilang ya, kalau ayah sama ibu lagi marahan, ayo kita bicarakan baik-baik biar Jun bantu. Iya. Tapi respon ayahnya, kamu ini katanya, kata si ayahnya, cerewet banget sih. Kamu tahu kan ini kan semua salahmu. Waduh, di situ langsung Jun kena mental banget. Iya. Karena bagaimanapun juga seorang anak kecil yang kemudian dianggap sebagai sebagai seorang pelaku kejahatan gitu, terutama dalam lingkungan keluarganya, ini membuat Jun harusnya akhirnya merasa shock gitu. Dan akibatnya pengalaman itu kemudian berdampak pada kehidupannya hingga SMA ya. Dari kecil tuh dia tadinya periang ya kan, banyak ngomong, aktif lah. Jadi orang yang suka murung. Iya, betul. Gitu. Sampai akhirnya itu tuh ya, dia dapat kayak halusinasi gitu, ketemu sama telur. Nah jadi iya, akhirnya pengalaman masa kecilnya itu membuat Jun Naruse ini kemudian mengalami trauma ya. Trauma masa kecil yang dimana trauma itu kemudian mengubah kehidupannya, terutama bagaimana kepribadiannya hingga dewasa gitu. Dari yang semula periang, akhirnya kemudian menjadi seorang yang penyendiri gitu. Dan trauma ini kalau kita definisikan ya, kalau kita artikan itu kan merupakan sebuah pengalaman yang menghancurkan rasa aman, rasa nyaman, terus juga harga diri, serta rasa untuk mampu seseorang gitu, sehingga menimbulkan luka psikologis yang luka ini tidak dapat disembuhkan dalam kurun waktu yang cepat gitu, yang berarti dan bahkan dikatakan traumatik ini sulit untuk bisa disembuhkan gitu. Dan ini dialami oleh Jun Naruse gitu. Bagaimana terbukti kalau dilihat dalam filmnya, traumatik akibat pendiktean orang tuanya tersebut berakibat panjang hingga SMA gitu. Itu apalagi dia nggak dapet treatment medis ya selama dia bertumbuh. Betul banget gitu. Karena di dalam film juga nggak ditunjukkan bagaimana pengalaman tumbuh ya dari seorang Jun Naruse. Dia pernah ke terapis, nggak dikasih tahu, udah time skip aja. Iya, tiba-tiba scene itu beralih kepada kehidupan Jun Naruse di kehidupan dewasa gitu. Ya. Nah, ini menarik bila kita coba cari tahu ya, atau kita coba diskusikan bagaimana pengalaman traumatis yang dialami oleh sosok Jun Naruse ini gitu. Karena trauma yang berarti luka emosional yang dialami oleh Jun Naruse ini mengakibatkan kondisinya itu, pertama yang paling awal dialami itu adalah shock gitu. Ya, ini bisa dilihat dalam scene-nya ketika ayahnya berkata semua ini salahmu. Itu positioning kamera itu langsung menyorot headshot ya, dalam arti pupilnya langsung wajah Jun yang dimana Jun itu matanya membesar, yang itu menampilkan bahwa pengalaman shock itu benar-benar dialami oleh sosok Jun gitu. Dan kasian banget loh, anak kecil, cewek lagi. Betul gitu. Dan ini coba ditampilkan oleh sutradara dan penulis gitu dalam film ini gitu, bahwa memang pengalaman traumatis itu terjadi karena shock awal itu gitu. Dan itu adalah mula bagaimana apa yang terjadi dalam kehidupan Jun dewasa saat ini gitu, dimana trauma psikologis ini kemudian menyebabkan luka pada banyak sekali sektor kehidupan ya, bukan hanya pada psikis tapi juga bisa pada fisik gitu. Kalau misalkan dirinciin lagi, trauma psikologis ini menyebabkan luka
menyebabkan luka pada pikiran, terus pada emosional, terus pada fungsi tubuh, bahkan bisa mengalami ya trauma tubuh gitu. Terus juga bisa berpengaruh bahkan pada identitas diri dan juga struktur diri gitu. Jadi bagaimana ia kemudian mempertanyakan eksistensi dirinya sendiri gitu, bagaimana kelayakan hidupnya dan lain-lain gitu. Dan pengalaman traumatis ini bukan hanya ada di anime Anthem of the Heart ini saja gitu, tapi di anime-anime lain yang mempunyai tema serupa pun pasti akan menemukan hal yang sama gitu. Bagaimana tokoh atau karakter utama ini biasanya mempertanyakan eksistensi diri dia gitu dan kelayakan hidup dia gitu. Nah, kalau pada kasus ini ya, pada kasus Jun Naruse ini, kalau yang gue lihat sebenarnya trauma yang dialami oleh Jun ini itu berkaitan dengan trauma kelekatan namanya. Jadi trauma itu ada beberapa jenis gitu, kayak misal trauma interpersonal, trauma impersonal, jadi trauma yang berasal dari dalam diri, trauma yang berasal dari luar diri, dan trauma kelekatan gitu. Nah, trauma kelekatan ini adalah trauma yang muncul di mana saat itu terjadi peristiwa yang mengancam kebutuhannya dalam menjalin hubungan dengan orang lain gitu. Dan dalam kasus ini ia dipaksa untuk berpisah dengan orang yang ia sayangi gitu. Karena dalam hal ini orang tuanya gitu. Karena trauma kelekatan ini memang salah satu bentuknya ya. Tadi dia dipaksa untuk berpisah dengan orang yang dia sayangi dan penolakan terhadap kehadiran seseorang gitu. Dalam hal ini Jun kan, yang dalam arti ia ditolak secara langsung oleh ayahnya yang menyatakan bahwa ia adalah dalang gitu, dari sumber masalah dari apa yang menimpa keluarganya gitu. Nah makanya kemudian trauma kelekatan ini kemudian memunculkan ya respon-respon dari tubuh Jun mungkin ya, baik pikiran maupun fisiknya, yang berakibat pada kesehariannya di kehidupan dewasa gitu. Dan kalau kita lihat di animenya kan, di mana Jun Naruse yang seorang siswa SMA ini hidup di kelas itu tidak pernah bicara gitu, bahkan penyendiri. Ketika dia bicara untuk pertama kalinya, teman-temannya tuh kaget kan. Iya. Dia bisa bicara gitu. Bisa bicara juga dia. Saking nggak pernah bicaranya si Jun Naruse gitu. Nah makanya pendiamnya dia itu kemudian menjadi salah satu dampak dari traumatis yang dialami itu gitu. Nah, ketika trauma ini yang kemudian tidak diatasi secara baik gitu, apalagi kan Jun Naruse ini sudah mengalami trauma sejak kecil kan, yang itu tidak ditangani dengan baik, maka akan membentuk atau menimbulkan yang namanya post traumatic stress disorder gitu, atau PTSD, di mana ini merupakan gangguan stres pasca trauma gitu. Jadi pasca tuh udah apa? Pasca itu setelah ya. Jadi gangguan stres setelah pengalaman traumatik itu gitu. Jadi bagaimana gangguan ini yang mengakibatkan akhirnya pembentukan karakter Jun di kehidupan SMA gitu. Jadi gangguan stres ini kemudian memunculkan respon tubuh secara otomatis terhadap ancaman atau bahaya yang ada di sekitarnya gitu. Makanya salah satu kenapa alasan Jun gak bisa bicara atau enggan bicara mungkin karena ia mempunyai pengalaman trauma itu gitu, dimana dulu ia aktif berbicara, namun kemudian periang, dan ketika ia dianggap cerewet dan bawel, dan karena banyak bicaranya itu dianggap sebagai sumber masalah, maka dia kayak sadar diri gitu ya. Iya betul. Dan mulai menyalahi diri sendiri. Iya gitu. Nah, gejala PTSD ini kemudian salah satunya adalah munculnya perasaan cemas, gugup gitu. Dan ini ada pada karakter Jun Naruse gitu. Bagaimana ketika ia mau datang ke gurunya yang ngasih surat pengunduran diri dari komite tuh, terus juga ketika ia bicara dengan teman-temannya dan lainnya, ini merupakan sebuah gejala yang jelas dari gejala post traumatik itu gitu. Bahkan ada yang uniknya aja itu
stresnya dia atau traumanya dia itu mengakibatkan dia kayak punya gangguan somatik gitu. Gangguan somatik tuh ternyata ada di dunia nyata. Di bentuknya yang sakit perut itu. Ketika dia coba untuk berbicara, tahu-tahu perutnya kelilit. Itu namanya ternyata ada di dunia nyata. Istilah medisnya namanya gangguan somatik. Dia tuh didiagnosa gangguan ini penyebabnya karena kelainan psikiatrik atau kelainan psikis yang bentuknya gejala penyakit fisik kayak rasa nyeri, terus sakit perut kayak si Jun Naruse ini. Ada juga yang sakit kepala, gangguan pernapasan gitu, ada juga. Nah, yang jadi masalah adalah ketika si penderita gangguan somatik ini pergi ke dokter, hasil yang dikasih sama dokter itu pasti negatif, nggak ada penyakit apa-apa. Jadi seakan-akan orang yang mengalami gangguan somatik ini dia mengada-ngada, dia berpura-pura, padahal mah nggak, ini nyata adanya. Dan itu yang bikin orang yang mengalami gangguan somatik ini lebih stres lagi gitu, soalnya dia tidak puas akan hal itu. Dan bener aja stres, dan kata seorang psikolog yang namanya Ihsan Bella Persada MPSI, gangguan somatik ini biasanya ya terjadi karena stres. Berarti nyambung kan sama peristiwa si Jun. Dia mengalami traumatik pada masa kecil sehingga membuat dia stres dewasanya. Iya benar. Jadi traumatik yang dialami sama Jun Naruse di masa kecil ini akhirnya memunculkan respon ya, bukan hanya kepada pikirannya tetapi juga akhirnya berdampak kepada tubuhnya ya. Gangguan fisik juga. Nah jadi kalau bisa dibilang ya, memang dalam kajian traumatik ini seorang yang mengalami trauma ini akan merespon trauma itu dengan 4 respon gitu. Pertama adalah respon emosional, kedua adalah respon kognitif, pikiran dia, yang ketiga adalah respon perilaku, dan keempat itu respon fisik ya, fisiologis ya. Dan ini keempatnya ini bisa kita lihat dalam anime Anthem of the Heart. Dan kayaknya keempat itu ada di Jun semua ya? Iya betul, dan ini kan berarti bahwa memang sosok Jun Naruse ini memang mengalami traumatik yang cukup parah gitu. Misalkan kita coba bedah satu persatu, misalkan dari respon fisiologis tadi. Kalau tadi lu udah bilang bahwa Jun ini mengalami apa? Gangguan somatik ya, dimana ketika ia berbicara kemudian ia mengalami sakit perut ya. Kelit gitu perut. Nah ini kan merupakan salah satu respon fisiologis dari pasca traumanya itu, dimana Naruse Jun kemudian merasa sakit perut saat mengatakan sesuatu gitu. Dan ini berangkat dari pengalaman masa lalunya, dimana ketika ia coba untuk berbicara, ada orang terdekatnya yang kemudian menganggap bicaranya itu sebagai sesuatu yang justru merugikan orang lain gitu, atau menyakitkan sumber masalah gitu. Dan ini adalah respon dari fisiknya gitu, terhadap pasca trauma itu gitu. Dan fisiknya ternyata bukan hanya merespon saat dia bicara gitu, tapi juga respon gerak tubuh yang lain. Misalkan saat Jun Naruse itu ngadepin tetangganya yang mau nagih uang iuran gitu. Nah di situ kalau dilihat lebih detail lagi, kamera filmnya itu justru menyorot, itu ada satu scene yang menyorot ke badannya si Jun Naruse gitu. Pergerakannya ya? Menggambarkan, iya. Jadi, dan ini menurut gue ini salah satu bagian yang bagus untuk ditampilkan, karena sutradara benar-benar ingin menampilkan bahwa sosok Jun Naruse ini mengalami trauma, dan salah satunya ditunjukkan dalam scene itu, di mana scene itu menampilkan tubuh Jun Naruse yang sedang gemetar gitu. Dan respon gemetar ini ternyata akibat dari respon traumatik dia gitu. Berarti bisa jadi si sutradara ini ingin menyampaikan pesan ya? Iya. Kalau ciri-ciri orang trauma tuh kayak gini loh. Iya, betul sekali gitu. Jadi genius. memang
penggambaran ini yang atau detail-detail seperti ini dalam film yang mungkin bagi kita sebatas scene biasa, namun ternyata Bisa dipelajari lebih bisa dalam. dipelajari lebih dalam dan punya makna tersendiri gitu yang ingin disampaikan oleh sutradara gitu. Juga ketika ibunya kan setelah bertemu dengan tetangganya, ibunya datang kan, Datang. dan tetangganya pulang. Dan di situ juga saat ibunya si Jun itu bicara, si Jun harusnya juga mengalami gemetar gitu, dimana Kayak ke-trigger gitu ya. iya betul. Jadi Takut. pengalaman traumanya kemudian muncul gitu yang mengakibatkan respon terhadap fisiknya yang gemetar gitu. Nah, itu dari respon fisiologis gitu. Lalu bila pada respon emosional gitu, bagaimana kemudian ternyata trauma ini memengaruhi kestabilan atau frekuensi dari emosional seseorang gitu. Biasanya orang-orang yang traumatik ini cenderung untuk sulit mengontrol emosinya di saat berkaitan dengan hal yang memancing traumatik masa lalunya gitu. Dan pada kasus Jun Naruse ini kita bisa melihat ketika Jun kesulitan dalam mengontrol emosinya saat ia sedang rapat komite Iya, di di kafe. kafe ya. Saat itu ada juniornya Daisuke, Salah satu Daiki Daiki ya, junior Daiki yang sedang makan juga ternyata di sana di kafe itu, yang bilang yang intinya menjelek-jelekan si Daiki kan. Dan Daiki menghampirinya dan ada satu kalimat yang akhirnya memantik Jun ya. memantik Jun yang berdasarkan pengalaman traumatis ya gitu, dimana junior Daiki ini berkata yang dapat menyakiti si Daisuke gitu. Secara verbal. Iya betul gitu. Nah saat itu akhirnya perkataan itu memicu pengalaman trauma pada diri Jun, yang akhirnya Jun sendiri merespon dengan marah kan, dia berteriak dan akhirnya bilang bahwa kata-kata itu Tidak dapat ditarik kembali gitu. Makanya hati-hati dalam ngomong bicara. Gitu. Dan di situ dia mungkin ya teringat dengan ya pengalaman waktu ketika ia kecil gitu, dan akhirnya berdampak juga kan pada sakit perutnya dia kan akhirnya, yang akhirnya membuat dia pingsan gitu dan harus dilarikan ke rumah sakit gitu. Walaupun ketika di rumah sakit akhirnya hasilnya nihil. Iya. Dan Kalau ya dokter bilang bahwa dia baik-baik saja kan. Dan itu akhirnya menimbulkan kekecewaan ya dari ibunya yang datang ke rumah sakit gitu, karena mungkin ibunya merasa bahwa anaknya selalu bikin masalah gitu, selalu bikin malu, mengada-ngada gitu. Dan bahkan ibunya sendiri sampai membawa nama telur dalam fantasi Jun Naruse itu gitu. Nah, itu dari respon emosional gitu. Dan mungkin respon emosional lainnya mungkin bisa dilihat ketika misalkan ketika Jun merasa gugup ketika berbicara dengan orang lain. Ini kan juga berarti emosional, yang berarti tidak adanya kestabilan saat ia berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, ini dari respon emosional gitu. Nah, lalu pada respon kognitifnya, respon pikirannya, ini mungkin yang paling banyak ya yang ada di dalam film ini, atau mungkin paling dalam gitu dalam pembahasannya, karena ini menjadi salah satu konflik utama ya, yakni ketika Jun berada di istana ya, berada di hotel Melati yang di dekat rumahnya. Saat itu Jun kan sedang kabur ya dari festival pentas seninya, yang akhirnya ketemu siapa? Si Takumi, lupa namanya. Ya, Takumi ya. Takumi. Nah, jadi di sana ketemu Takumi dan akhirnya marah-marah kan si Jun Naruse itu. Nah, ketika marah-marah itu, salah satu ucapan marah yang dilontarkan oleh Jun Naruse itu, dia bilang gitu, dia bertanya kepada dirinya sendiri, kalau bukan aku yang salah, lalu kepada siapa lagi aku harus menyalahkan tentang masalah yang selama ini terjadi dalam hidup gitu. Jadi
Naruse Jun ini merasa bingung. Ia harus menyalahkan siapa selain dirinya sendiri gitu atas masalah yang menimpa dirinya gitu. Padahal padahal pada dasarnya itu nggak ada yang salah sama dia. Iya gitu. Tapi akhirnya karena ada respon kognitif dari pasca traumanya itu yang dimana orang itu menuduh dialah pembuat masalahnya, itu ini yang terjadi pada ayahnya kan yang mengatakan itu, yang akhirnya ia menjadi berpikir ulang gitu, apakah yang dikatakan ayah itu benar gitu, dan ternyata sayangnya Jun nganggap itu benar. Nah betul gitu. Coba kalau Junnya udah agak dewasa nih, dia pasti mikir dia bakal kayak gini. Iya, nah ini kan anak kecil kan, tertanam dari kecil. Dan walaupun Jun sudah tumbuh SMA, akhirnya pikiran ketika ia kecil kan terus terbawa gitu. Karena trauma itu kan tadi jangka panjang. Dan Naruse Jun juga bisa dilihat ketika kognitifnya itu ya akhirnya bergelut dengan dirinya sendiri gitu. Kepada siapa yang harus menyalahkan orang lain, kepada siapa lagi yang harus menyalahkan gitu terkait masalah yang menimpanya, terus juga terkait pikiran-pikiran yang menghantuinya gitu tentang pertemanan dan lain sebagainya, yang ini kemudian menjadi sebuah respon kognitif atas trauma masa lalu yang dialaminya gitu. Lalu respon yang terakhir itu respon perilaku. Nah ini bisa kita lihat ketika misalkan Jun Naruse ini nggak berkomunikasi secara langsung kepada orang lain. Jadi mudahnya adalah ada perbedaan perilaku antara sebelum trauma dan pasca trauma gitu. Ya contohnya dari dia yang periang kemudian menjadi pendiam, dari dia yang suka bicara jadi nggak suka bicara, dari dia yang suka yang intinya ceria gitu, akhirnya yang jadi penyendiri, introvert, mengurung diri. Nah perilaku ini kemudian salah satunya ya memunculkan yang namanya selective mutism ya, atau di mana orang-orang yang hanya menggunakan gerak tubuh ya sebagai bahasa komunikasi. Karena isyarat ya. Iya, karena yang seperti kita tahu bahwa Jun Naruse kan mengalami masalah dalam bicaranya kan. Iya, gangguan somatik tadi. Iya betul. Jadi di cover sama bahasa isyarat. Iya betul. Nah jadi apa ya, bisa dibilang orang yang atau anak yang mengalami gangguan selektif mutism ini biasanya memang dia itu berkomunikasi itu lewat gestur gitu. Jadi makanya kalau di kelasnya itu kan kita bisa lihat kalau dia itu komunikasinya lewat angkukan, lewat menggeleng kan gitu. Terus juga walaupun menggunakan kata-kata, biasanya kata-katanya cenderung terbata kan. Nah ini bisa dilihat dari apa ya, dari yang ada di dalam film itu. Dan fakta menariknya adalah menurut American Psychiatric Association tahun 1994, anak-anak yang sering terkena selective mutism ini adalah lebih banyak anak-anak perempuan gitu. Jadi makanya mungkin sebuah hal yang apa ya, yang bisa, yang bukan wajar sih, tapi mungkin bisa relevan ya ketika mungkin karakter si Jun Naruse ini adalah seorang perempuan gitu. Dan berarti memang sutradaranya risetnya lumayan bagus ya. Iya betul sekali gitu. Jadi bagaimana ia membentuk sebuah karakter gitu yang memang hal ini sangat relevan gitu dengan apa yang terjadi di dunia nyata gitu. Tapi kira-kira apa ya, kira-kira apa yang bisa menjadikan selective mutism ini yang kena tuh identik jenis kelaminnya perempuan? Kira-kira apa ya? Apa mungkin karena kesensitifan dia, kan biasanya kan kalau perempuan kepikiran, ya kan? Atau karena apa? Kalau mungkin ya menurut gua ketika kenapa akhirnya perempuan yang sering mengalami ini lebih banyak mengalami ini. Pertama, selective mutism ini kan lebih banyak terjadi pada kasus anak-anak kan. Makanya di sini disebutnya sebagai kasus anak-anak tuh. Karena memang mungkin selective mutism ini biasa terjadi ketika seseorang itu masih dalam usia anak-anak gitu. Dan alasan lain mengapa perempuan adalah mungkin dari karakteristik anak gitu, dimana anak-anak laki-laki cenderung mengekspresikan dirinya dengan tindakan gitu. Dalam arti yang memang
secara keaktifan pun anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki itu sudah berbeda gitu. Bagaimana anak-anak laki-laki mungkin ya yang lebih suka mengekspresikan dirinya mungkin maskulin, jantan dengan bermain main bola atau bertarung. Sementara anak-anak kan anak-anak perempuan biasanya bermain dengan gaya yang lebih verbal gitu. Lebih cerita. Iya, gitu ya. main rumah-rumahan di mana banyak komunikasi di sana. Oh iya. Dan juga permainan. Jadi dia lebih sensitif sama hal yang berbau verbal. Iya, betul gitu, dan makanya mungkin ketika hal yang berkaitan dengan verbalnya ini kemudian diancam atau terganggu, maka Langsung akan lebih ya. berdampak dibandingkan anak laki-laki memang sedari awal dalam tanda kutip nggak banyak bicara gitu. Ya mungkin tuh yang jadi laki-laki agak cuek gitu ya. Ya bisa jadi Bisa gitu. jadi. Dan ya seperti inilah anime dari Anthem of the Heart gitu. Dan menariknya lagi adalah ketika anime ini bukan hanya mengangkat tentang PTSD, post traumatic stress disorder, tetapi juga ia mampu menampilkan ya bagaimana kilas fantasi dari seorang Jun Naruse ini gitu. Dari film Anthem of the Heart ini kita lihat bahwa sebenarnya ada satu icon yang digambarkan oleh sutradara sedari awal hingga akhir gitu. Bagaimana Ya betul. Sutradara ini memulai membangun cerita dengan sebuah telur gitu. Telur. Sebuah telur yang putih kemudian dihiasi, kemudian ada putri di istana gitu. Gue sempat kepikiran itu karena Easter kirain. Oh, Paskah kirain Paskah. Tapi Paskah apa bukan sih? bukan ya? ternyata. Kan bahkan si Takumi juga bilang, Kayak gitu ya? iya maksudnya ini banyak banget telur padahal bukan hari Paskah gitu. Yang pas dia nolongin kakek-kakek di kuil itu. Nah, ternyata telur ini bisa ya dalam term itu menjadi Easter egg gitu. Iya. Egg yang jadi Easter egg. Iya. Bahwa dalam pembangunan ceritanya telur ini ternyata mempunyai peran yang cukup besar gitu. Dalam arti telur sering dianalogikan dalam cerita itu, misalkan ketika kebaikan dan kejahatan digambarkan sebagai sebuah putih telur dan kuning telur, terus kemudian emosional yang beraduk digambarkan sebagai telur arak-arik gitu, dan juga karakter fantasi yang ditampilkan oleh diri Jun gitu, yang berupa telur kan. Telur, nah, bisa gitu. bicara. Iya, nah telur ini ternyata memang menurut gue ya, ini masih hipotesa gue, merupakan sebuah gambaran fantasi Jun yang merupakan gangguan yang bernama skizofrenia gitu. Jadi ini merupakan sebuah gangguan mental yang memengaruhi tingkah laku, emosi, dan juga komunikasi pada seseorang gitu. Yang ini menurut gue agak mirip gitu dengan Jun Naruse ini, bagaimana kemudian perilaku dia berubah, terus emosi dia berubah, komunikasi dia berubah akibat fantasi gitu yang ditampilkan dalam bentuk sebuah telur gitu. Karena skizofrenia ini dalam bentuknya ya, mungkin penderitanya akan mengalami yang namanya halusinasi, delusi, terus juga kekacauan berpikir, dan bahkan menyebabkan perubahan perilaku. Dan inilah ya mengapa gua agak menduduh ya mungkin Jun Naruse ini mengalami skizofrenia gitu, di samping trauma yang dialaminya ya. Banyak banget penderitaannya. Iya, karena ya ini lagi-lagi pengalaman masa kecilnya ini akhirnya sangat berdampak sekali gitu kan. Trauma masa kecil merembet ya. Iya. Banyak banget. Menjadi domino kan akhirnya yang terus-terusan gitu. Dan skizofrenia ini memang biasanya orang-orang yang mengalami ini, dia itu cenderung mempunyai dunia fantasi ya, dunia fantasi sendiri, di mana kehidupannya itu akhirnya kehidupan antar dunia nyata dan dunia khayal itu menjadi samar gitu. Dia akhirnya menghasilkan pemikiran serta perilaku yang mungkin nggak bisa lagi dibedain nih, mana yang saya dalam tanda kutip halu, mana yang nyata gitu. Dan ini bisa kasusnya ini telur ya. Iya. Muncul ya. Ketika Jun nangis tuh di bukit kan. Pas masih kecil. Lalu muncul telur kan. Akhirnya dia berbicara dengan telur, dan telur ini akhirnya memengaruhi pikirannya kan. Iya. Yang akhirnya telur ini meminta dirinya untuk nggak bicara lagi gitu, untuk mengunci mulutnya, dan bahkan telur ini bilang bahwa kalau
kamu masih tetap cerewet, ya akan banyak lagi korban orang yang tersakiti akibat Padahal mulutmu itu gitu. sebenarnya buah pikiran dia sendiri. Iya, Setelah betul. dapet tanggapan dari ibunya, Iya, bapaknya bahwa cerewetmu ini sumber masalah. Iya, betul gitu. Dan akhirnya Kasian banget. fantasi ini ya itu mengubah perilakunya gitu. Bahkan dari dia yang seorang ceria, reaksinya ya akhirnya reaksi skizofrenia ini akhirnya memunculkan sifat pengasingan diri atau penarikan diri dari kehidupan sosial gitu. Dan ini dialami oleh sosok Jun Naruse ini gitu. Dan untungnya sih gue mungkin agak bersyukur kalau Jun Naruse ini nggak mengalami skizofrenia yang parah gitu. Karena gue pernah lihat sebuah meme ya, mungkin atau gambar tanpa kata-kata gitu, dimana ada sebuah keluarga yang orang tuanya itu bertengkar, broken home lah istilahnya, yang kemudian membuat kehidupan anaknya itu terenggut gitu. Yang membuat anaknya ini lebih suka untuk tidur, dan ketika tidur itu anaknya itu selalu bermimpi bertemu dengan pangeran. Dan akhirnya anak ini merasa bahwa kehidupan dalam mimpinya ini lebih menarik dibandingkan atau lebih baik dibandingkan kehidupan dunia nyatanya gitu. Dimana di sekolah dia mungkin merasa stres gitu, betul. di rumah pun dia nggak mendapatkan kasih sayang dan hanya mendengarkan orang tuanya yang berantem gitu. Dan akhirnya dia lebih nyaman dengan dunia dalam mimpinya gitu, dimana ia dapat bertemu dengan fantasinya gitu. Itu udah parah banget. Itu udah parah banget, yang akhirnya membuat orang itu lebih kasihan untuk tidur, dan tindakannya itu akhirnya membuat dia sering minum obat tidur gitu. Dan akhirnya sampai kemudian dia meninggal karena overdosis obat tidur itu gitu. Dan untungnya Jun Naruse ini nggak sampai seperti itu gitu. Dan di akhir film pun akhirnya dia sadar. Ada salah satu kalimat dia kalau tidak salah yang dia bilang, akhirnya dia sadar kalau ternyata telur itu nggak ada. Ada satu kalimat itu. Cuman gua agak lupa di menit keberapa gitu. Nah jadi, dan untungnya di akhir cerita Jun mulai sadar kalau dunia fantasinya itu nggak bagus, nggak baik gitu. Dan ia sadar bahwa apa yang dilakukannya sebenarnya adalah kehendak dirinya sendiri gitu. Iya, selama ini. Iya, ketika dia nggak mau bicara sebenarnya bukan karena telur itu yang mengutuk dia gitu. Tapi dia sendiri gitu. Dan traumanya pun akhirnya mungkin ya, karena di saat-saat terakhir itu ibunya juga sudah mulai sadar gitu kan, karena datang ke pentas seni dan menangis, kita bisa lihat yang berarti bahwa ibunya mungkin sudah mulai mengerti apa yang dirasakan oleh Jun Naruse gitu. Dan akhirnya kembali normal ya. Iya, walaupun di akhir ceritanya itu nggak dijelasin bagaimana kehidupan pasca itu, tapi akhirnya kita bisa melihat bahwa sutradara memberikan jalan terbuka gitu bagi para penonton untuk menentukan bagaimana keinginan akhir yang diinginkan oleh gitu. Karena bagaimanapun konflik sudah selesai dan Jun sudah mendapatkan teman gitu. Bahkan di akhir scene si Daiki nembak si Jun gitu yang padahal gue lebih setuju sama Takumi si Jun dari apa kata sutradara yang punya cerita. Iya. Nah jadi keterbukaan ini kemudian akhirnya membuat mungkin Jun akhirnya bisa mengikis traumanya gitu. Dan ya mungkin di akhir cerita atau di kehidupan setelah film ini Jun dapat mulai bangkit dan mengikis pengalaman traumanya waktu masa kecil itu gitu. Nice. Dan mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Untuk teman-teman yang punya pengalaman terkait dengan traumatik atau lainnya bisa berkomentar, dan komentar terbaik akan kita pin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Wibu Gigantik.